semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Faisal Durambang. Saya dari manajemen semester 3. Saya Salsabila dari manajemen. Saya Ahmad Fakih dari manajemen semester 3. Saya Muhammad Altaf dari manajemen semester 3. Nah, jadi tujuan kita ke sini, ke Dusun Nyanyat, Kecamatan Menceng, Kabupaten Gresik, tentunya untuk melihat proses pembuatan kerupuk putih, yang dimana di Dusun Nyanyat ini termasuk perusahaan kerupuk putih terbesar di Kabupaten Gresik. Jadi kali ini alhamdulillah kita di sini ya untuk melihat atau tentang perusahaan kerupuk. Oke, jadi ikutin visual kami. Let's go. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faisal Durambang. Di sini saya berada di Dusun Nyanyat, tentunya di Kelurahan Mulyorejo, di Kecamatan Menceng, di Kabupaten Gresik. Nah, kali ini mendatangi salah satu UKM yang berada di Dusun Nyanyat, yaitu pembuatan kerupuk. Di samping saya ini ada Bapak Imron, dengan Bapak Imron ya, Pak, ya, sebagai owner dari pabrik kerupuk di sini. Oke Pak, izin Pak, ini saya cuma wawancara sedikit ya Pak ya, tentang seputar usaha Bapak ini Pak ya. Pertanyaan saya itu Pak, bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab karyawan di pabrik ini Pak? Kayak pembagian, ada yang di penggorengan, ada yang di... Ya. Untuk yang sebagai penggarap itu jumlahnya ada 5. Sedangkan untuk pemasaran semua itu kurang lebih 15. Iya. Dan untuk itu Pak, kayak yang pencetaknya Pak? Ya itu pencetaknya dua orang. Iya. Baik Pak. Terus untuk Bapak ini bisnisnya udah berapa tahun? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Itu awal mulanya gimana Pak? Kok bisa sampai sini? Awal mulanya ya sedikit Pak. Ya hanya 2 orang ya. Saya sendiri jual sendiri, terus ada penggarapnya cuma ya, 3 orang itu penggarapnya. Saya pemasarkan sendiri, awalnya gitu awalnya. Itu emang dari awal emang kerupuk putih gitu Pak? Iya, dari awal itu. Kerupuk putih. Iya. Oke Pak, baik Pak. Terus untuk ini Pak, bagaimana proses perekrutan karyawan di pabrik ini Pak? Dan apa kriteria utama? Jadi Bapak kalau milih karyawan itu pilih-pilih atau asal gitu Pak? Ya, yang penting pokoknya dia itu bekerja keras, ya gitu ada. Terus bertanggung jawab yang pertama. Jadi saya kalau masalah apa itu penggarapan masalah usaha ini saya serahkan pada penggarapnya. Saya supaya dianggap seperti punyanya sendiri juga ada. Berarti nggak ada kayak terima karyawan harus lulusan semua? Enggak ada itu. Nggak ada ya Pak? Ya. Berarti kita mewajarkan semua orang. Baik Pak. Terus ini Pak, apakah karyawan baru mendapatkan pelatihan sebelum bekerja penuh dan bagaimana proses penyesuaiannya? Jadi kayak gini Pak, misalkan ada karyawan baru ya Pak ya, Iya. yang masuk dari nanti ini, apa dikasih ke pelatihan, kayak dikasih contoh gitu Pak? Untuk karyawan baru sementara biasanya saya taruh di bagian apa itu bagian ngetap atau bagian ngepra. Nah, setelah itu sudah lama lah di sini, sudah lebih setengah bulan gitu, baru belajar bikin nyitak gitu. Ya. Apa nih Pak? Nah ini yang paling penting Pak. Apa tantangan terbesar dalam mengelola banyak karyawan dan bagaimana cara perusahaan mengatasinya Pak? Ya ini kalau ini dengan karyawan ini. Ya, Pak. Kalau dengan karyawan, ya itu kan kadang-kadang itu karyawan kan ini kan cara proses mulai kerjanya kan pagi sekali. Kadang-kadang ya itu kalau malam itu begadang siang waktu kerja itu molor gitu, biasanya begitu. Tapi saya tetap sabar, nggak apa-apa. Terus kasih motivasi Pak buat anak-anak anak muda atau mahasiswa gitu Pak, biar agak semangat, biar bisa buka usaha kayak Bapak. Ya gitu. Sebagai mahasiswa ya. Iya Pak. Yang penting semua orang. Yang penting semangat. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda. Kenapa saya bilang begitu? Waktu masih muda, semangat kerja. Waktu muda enak bisa menikmati. Nah, kalau sudah kaya gini kan, ya sudah bisa, sudah berhasil, tapi sudah tua. Bagaimana menikmatinya? Itu makanya mumpung masih
sehat, masih muda, ya itu gunakanlah waktu, gunakanlah ilmu, kerja itu benar-benar semangat. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out why you playing games. What's this all about? And I can't believe you hurting me. I met your girl, what a difference. Dengan Bapak Ahmad. Baik, sebelumnya kami minta waktunya sebentar ya Bapak. Kami ingin mewawancarai timbal balik dari karyawan perusahaan ini sendiri. Dari Bapak sendiri, bentuk dukungan apa sih yang diberikan perusahaan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan baik dan nyaman? Ya, untuk timbal baliknya ya kita kan ini mata pencarian kita di sini. Jadi untuk ini timbal baliknya ya kita cari rezekinya di sini. Begitu ya Mbak. Terus apa sih yang menjadi Bapak nyaman bekerja di sini gitu? Apa dari teman-temannya gitu? Dari teman-temannya juga oke, gerakannya juga oke, dan untuk penghasilan juga ya lumayan lah. Untuk motivasi dari Bapak untuk anak-anak di usia muda sekarang apa Pak? Ya, semangat untuk belajar. Jangan gampang menyerah. Iya teman, semangat untuk belajar, jangan gampang menyerah. Seeing her, you were seeing me, but I guess it was all just make-believe. Oh, Jadi kita selesai melihat-lihat proses pembuatan kerupuk putih yang ada di Dusun Nyanyat ini, termasuk sangat besar ya teman-teman ya. Besar. Dan untuk kerupuknya sendiri tuh sangat-sangat enak, mantul betul ya Kak Faga. Betul. Nah tentunya kita sudah sudah melihat-lihat semua. Ternyata untuk proses pembuatannya itu sangat bersih, sangat safety juga. Quality. Iya sangat quality banget lah ibaratnya ya. Oke. Kami dari kelompok berapa ini? 13. Dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih banyak. Ucapkan terima kasih ya untuk pabrik kerupuk yang ada di Dusun Nyanyat ini. Nah, see you.